kan aku nulis bukunya soal investasi saham, ini juga ide Evan. Tadinya aku cuma mau sharing sampai yang jar ini Kak, terus ajak ke bank. Tapi Evan sendiri tuh punya idea, kenapa nggak sampai saham Mama, kayak gitu. Karena kan dia udah bisa transaksi saham juga, jadi dia tahu beli saham, nabung saham, kayak gitu dia udah tahu. Terus akhirnya beli saham kapan pertama kali? 7. Oke, 7 years old. Until now? Yes. Oke. Boleh kita tahu saham apa? ITMG. Keren. Selamat datang di Bicara Uang. Ketemu lagi bersama Reza Al-Qadri. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar apapun yang berhubungan dengan finansial, keuangan, dan lain-lain. Dan di sini kita punya tema edukasi finansial anak sejak dini. Kali ini bintang tamunya seorang Certified Financial Planner, ada Alin Wiratmaja. Halo. Halo Mas Reza, apa kabar? Baik dong. Dan pastinya Mbak Alin juga nggak sendiri, karena udah ditemenin sama seseorang yang katanya masa depannya ingin menjadi pemain dari Manchester City. Betul ya? Betul gak ya, Van? Betul nggak, Van? Iya. Iya, ada Evan di sini. Halo Evan. Halo. Dadah kamera dulu boleh? Nah, pastinya udah ada Evan, udah ada Mbak Alin di sini. Kita pengen ngomongin seputar edukasi finansial anak. Betul. Yang jadi pertanyaan kita adalah, sebelum kita ngomongin soal topiknya nih ya, sebenarnya yang membuat Mbak Alin sendiri tertarik sama edukasi keuangan untuk anak-anak tuh apa triggernya? Triggernya pasti pengalaman pribadi ya. Oke. Jadi kayak aku sendiri tuh kalau refleksi kehidupan aku, boleh dikata ada banyak hal yang aku andaikan dulu begini ya, andaikan dulu begitu ya. Oke. Salah satunya, kenapa sih nggak sadar mengatur keuangan lebih awal? Kenapa nggak investasi lebih awal? Karena kan aku rasain manfaatnya sekarang. Coba kalau misalnya aku lakuin lebih awal, pastinya aku bisa mendapatkan manfaat lebih besar lagi, ya nggak? Coba kalau aku lebih terampil mengelola keuangan aku, lebih terampil mengelola emosi aku, pengendalian diri aku, kayak gitu kan, pasti hasil yang aku nikmati juga akan lebih besar. Jadi dari pengalaman ini, aku kayak kenapa misalnya, kan aku dulu ingat waktu aku kecil kan belajar tentang uang kan alamiah aja ya, gak ada terarah gitu. Kalau misalnya sebagai orang tua dari kesadaran ini muncul keinginan misalnya melakukan yang lebih baik untuk generasi selanjutnya, kenapa enggak kayak gitu. Karena kan kita semua tuh, makanya kan kalau aku ngobrol sama orang tua, banyak yang berharap soal literasi keuangan bisa masuk ke kurikulum sekolah. Betul. Atau bisa dikenalkan lebih awal kayak gitu. Karena kita semua kan sadar bahwa mengelola keuangan itu adalah life skills yang sangat penting. Satu. Kemudian juga compounding effects-nya luar biasa. Dan compounding effects di sini nggak cuma soal rupiahnya, tapi juga habit yang terbangun, mindset yang terbangun dengan sehat, dan juga relasi yang sehat dengan uang, itu kan over the time efeknya akan semakin besar. Mudah-mudahan untuk anak kita kayak gitu. Dan juga buat aku pribadi ada satu penyemangatnya, karena kan kita kalau ngajarin keuangan untuk anak kan kita setting example kayak gitu kan. Jadi mereka belajar dengan melihat kayak gitu. Nah, jadi ini tuh jadi sebuah insentif dalam tanda petik penyemangat aku untuk terus juga mengedukasi diri, karena aku pengen belajar sama-sama dengan anak aku. Jadi saat kita mengajari anak bukan berarti posisi kita sebagai orang tua sudah sempurna, enggak. Kita dengan segala kelemahan kita, pasang surut kita sama-sama sama anak belajar gitu. Yang aku bingungnya gini, karena aku kebetulan belum punya anak. Tapi aku tuh punya keponakan. Betul. Dan udah ada dikelilingi sama mereka lah. Sebenarnya usia idealnya tuh berapa untuk kita mulai mengenalkan konsep dasar keuangan yang mungkin kayak menabung, belanja, itu mungkin kita mulai dari umur berapa sih, Mbak Alin? Nah, jadi tuh ya Reza, sebenarnya kalau dari ini aku kutip sebuah penelitian ya. Jadi kalau expert di bidang keuangan kayak financial planner sendiri tuh beda-beda menyebutkan umur ideal memulai. Tapi ada satu yang sering dikutip oleh penulis buku ataupun financial planner yang sebenarnya ini adalah sebuah ketidaktepatan menerjemahkan penelitian. Dibilangnya kenapa kita harus mulai cepet banget, karena sebagian besar kebiasaan keuangan kita itu udah terbentuk sebelum umur 7 tahun. Itu kan berarti kayak fixed mindset kan, as if kalau anaknya udah umur 7 tahun lewat, ya udah gak ada begitu. banyak hal yang bisa kita lakukan kayak gitu. Tapi setelah aku belajarin lagi, oh ternyata ini adalah
bentuk salah interpretasi dari sebuah penelitian. Oke. Jadi sebenarnya tidaklah demikian kayak gitu. Tapi mulai umur berapanya itu tadi aku bilang bahwa expert pun beda-beda. Ada yang misalnya as early as Possible. 4. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku mengutip nih ya dari Cognitive Development and Children's Understanding of Personal Finance. Nah ini tuh bilang sebenarnya anak umur 3 sama 4 tahun pun sebenarnya udah punya gambaran kasar bahwa uang tuh sesuatu. Uang tuh bisa buat beli sesuatu. Jadi kan makanya bocil-bocil umur 4 tahun udah ngerti lah ya. Bisa belanja pakai uang kayak gitu. Tapi abis itu umur 5 sampai 6 mereka tuh bisa tahu bahwa pecahan uang itu warna yang ini nilainya berapa, warna yang ini berapa, udah bisa bedain lah. Kira-kira misalnya kasih lembaran uang yang mana nilainya paling banyak, yang bisa buat belanja paling banyak, mereka udah tahu, udah bisa bedain. Nah kemudian umur 5 sampai 6 itu juga bisa kita ajak menabung di celengan. Tapi misalnya kalau kita jelasin menabung untuk jangka panjang, itu kan konsep yang cukup abstrak ya. Iya benar. Nah anak-anak kalau umur 5 sampai 6 tuh belum bisa comprehend sepenuhnya. Jadi kalau buat aku pribadi, kalau 3 sampai 4 biarkanlah alamiah, tapi misalnya kita bisa mulai terarah saat anaknya udah bisa ngerti nabung di celengan. Berarti kayak usia TK lah ya, bisa TK sampai SD kayak gitu. Umur 7 sampai 8 aku lanjutin ya. Umur 7 sampai 8 tuh udah bisa banding-bandingin harga, mana lebih mahal, mana lebih murah. Compare udah bisa dan juga tahu bahwa uang itu is earned, bukan given, bahwa ada kerja lah ya, ada effort di balik uang kayak gitu. 9 sampai 10 nih Evan ya, di fase ini early financial concept udah bisa ngerti simple budgeting. Nih simple budgeting nanti aku jelasin di sini. Simple budgeting dan juga bahwa kita kalau mau sesuatu itu kadang-kadang harus trade off. Misalnya kita nggak bisa mau sesuatu itu sekaligus brek, mungkin harus ada yang kita tahan dulu buat nanti. Saat ini cuma bisa ini kayak gitu, bahwa ada yang kita we can't have it all lah, ada trade off-nya kayak gitu. Kemudian juga dia bisa udah menangkap konsep menabung dan investasi. Ya, jadi kalau aku sendiri sama Evan itu sebenarnya lebih seriusnya tuh dimulai di usia 7 tahun, tapi sebelum itu kan udah nabung lah ya di celengan. Umur 11-12 ini tuh udah bisa lebih memahami konsep finansial yang lebih kompleks lah ya. Dan juga mereka udah mulai bisa diajak untuk belajar membuat keputusan finansial versi anak-anak. Itu cara gampangnya adalah dengan misalnya memilih. Kamu mau nanti playdate sama temen atau misalnya mau nonton aja kayak gitu. Konsekuensinya kan ada. Jadi udah ngasih mereka sendiri untuk decision making dari uang yang mereka punya gitu ya. Kemampuan kita nih bahwa kemampuan kita nih ada batasnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa apa yang kita mau semuanya kita dapat. Jadi kayak udah bisa dikasih anak-anak ini option untuk menimbang-nimbang dan ngambil keputusan sendiri. Versi anak-anak plus ada konsekuensinya. Dan umur 13 ke atas ini boleh dikata udah mereka tuh udah ngerti konsep yang lebih kompleks lagi terkait dengan perencanaan keuangan untuk versi anak-anak, udah bisa menghargai juga nilai kerja dan udah bisa paham bahwa kita menabung itu bisa untuk goal jangka panjang. Dan juga mereka udah bisa mulai menangkap kalau dijelaskan konsep financial independence itu anak umur 13 tahun ke atas itu udah bisa. Makanya anak-anak sekarang tuh kan kayak cepet banget, mereka kan kayak umur SMA, umur kuliah kayak gitu udah punya impian. Mungkin kalau angkatan aku kayak gitu gak berani bermimpi sampai kayak gitu, tapi kalau anak-anak sekarang mereka lebih cepet gitu. Dan goalsnya lebih tinggi. Ambisinya lebih besar kayak gitu. Karena paparan terhadap ilmu-ilmu keuangan juga kan semakin banyak kalau zaman sekarang. Tapi kalau dari yang Mbak Alin terapkan sendiri gitu ya, dari pengalaman pribadi, teknik sederhana yang digunakan untuk ngajarin anak soal uang tuh biasanya mulai dari mana? Menabung dan spend uangnya itu juga jadi salah satu cara atau gimana? Iya, sebenarnya hal keseharian aja sih. Jadi kayak kita kalau ngenalin uang ke anak, kalau bicara uangnya sendiri, kita mulai dengan uang yang konkret. Jadi jangan ada loncat langsung ke cashless gitu, jangan. Mulai dari yang konkret dulu. Kasih uang kertas gitu ya. Kasih uang kertas, misalnya uang jajan anak ya dikasihnya dalam bentuk uang saku yang uang kertas kayak gitu. Kemudian misalnya sebelum pergi, kita boleh pilih bahwa misalnya kita ke supermarket atau ke swalayan kayak gitu, bahwa nggak semuanya bisa dibeli.
misalnya kita oke, nanti cuma beli ini sama ini aja ya, misalnya 2 item dia bisa pilih. Kadang-kadang mungkin ada item lain yang dia mau, kita kan negosiasi kayak gitu. Oke, boleh kita beli sekarang tapi nggak langsung dimakan hari ini ya, karena kita juga kan mau batasin sugar intake anak ya. Iya benar. Iya, jadi kayak sebenarnya anak itu banyak keseharian yang kita bisa jadiin momentum untuk kita ngajarin anak. Misalnya oke, mama mau ke ATM dulu ya, mau ambil uang. Kayak intinya apa yang kita lakukan kita jelasin ke anak. Yang kita penasaran juga nih Mbak Alin, kita pengen tahu soal pendidikan anak. Kalau ngomongin soal keinginan dan kebutuhan, cara ngejelasinnya sebenarnya seperti apa sih ke anak-anak? Nah ini tuh agak-agak kompleks ya menurut aku, bahkan kayak orang dewasa aja. Keinginan, kebutuhan itu bisa banget diperdebatkan. Dalam artian kalau kita mau sesuatu, kita akan selalu bisa menjustifikasi pembelian kita itu bahwa itu adalah kebutuhan kita. Ya enggak? Aku masih rasain. Iya, bener. Kadang-kadang misalnya kita misalnya sama-sama butuh earphone kayak gitu. Kenapa kita beli yang premium punya atau yang bagus kualitas? Kita akan selalu bisa justifikasi kalau ini tuh akan lebih awet, bahwa ini tuh menunjang produktivitas, dan nggak ada yang salah kalau kita membeli barang yang lebih mahal. Nggak salah juga kalau membeli barang yang lebih murah. Jadi kalau menurut aku dalam mengajari anak soal uang, itu salah satu yang nggak boleh dilupain adalah untuk anaknya kita ajarin punya regulasi diri. Regulasi diri. Regulasi diri, kemudian juga pengendalian emosi. Kan kita juga sama-sama belajar, orang dewasa juga kayak gitu. Karena kadang-kadang banyak keputusan finansial kita itu dipengaruhi oleh emosi kan. Iya, betul. Iya, jadi kayak gimana anaknya punya self esteem. Jadi dia merasa cukup dengan dirinya sendiri, merasa nyaman, dia nggak harus membeli barang-barang yang di luar keperluan atau melebihi budget dia, melebihi kemampuan dia hanya untuk mendapatkan misalnya validasi eksternal kayak gitu. Dan itu kan anak juga ngelihat ya dari misalnya kita, makanya kita orang tua juga perlu mindful sih kalau aku bilang. Ini lifelong journey lah ya. Jadi yang paling penting adalah ya kita jadi example yang bagus gitu untuk anak kita. Betul, kayak misalnya aku menahan anak aku beli, nih cerita ya Van ya, boleh ya Van? Boleh ya Van? Evan mau beli apa? Trustmaster. Jadi dia kan aviation geek, dia mau beli simulator. Jadi simulator harganya kira-kira 5 jutaan. Jadi kalau dia dipakai dengan Xbox-nya sendiri bisa 5 sampai 7 jutaan. Jadi di atas 10 lah ya. Lumayan mahal lah ya. Wishlist untuk seorang anak kecil kan. Belum lagi kalau di attach di PC kayak gitu akan bisa lebih besar lagi spendingnya. Nah, kita kayak jelasin bahwa waktu Evan tahu kayak sebenarnya mamanya nggak ngasih bukan karena nggak ada uangnya, itu dia sempet kayak agak kecewa gitu. You have the money kayak gitu dia bilang. Terus aku bilang I have the money, tapi kayak kita harus usaha dulu untuk bisa, bukan nggak boleh, tapi kita perlu perencanaan dulu. Makanya aku suruh dia untuk cari survei-survei harganya berapa, jenis apa. Aku minta dia tulis di dokumen gitu, biar kita bisa kalkulasi berapa dana yang dibutuhkan. Abis itu kita ngasih tahu ke anak itu tuh mahal loh, karena kita pakai analogi yang bisa dipaham anak-anak. Misalnya kayak Evan kan itu suka mijet side hustle gitu. Kayak misalnya dia mau beli sesuatu atau apa, dia butuh extra money di luar uang jajannya dia nawarin, mama mau dipijet gak? Kayak pijetnya tuh pendek-pendek aja, kayak 13-15 menit, dibayar misalnya 20.000 kayak gitu. Nah kalau misalnya Evan mijetin mama kayak gitu tuh butuh kayak 500 kali loh, berarti setahun lebih, setahun 4 bulanan gitu untuk misalnya beli Trustmaster itu. Tapi kemudian kan Evan punya side hustle lain, Evan nulis buku, terus aku bilang hasil dari profit sharing atau royalty dari bukunya itu bisa buat Evan untuk beli Trustmaster. Jadi kayak mau ngajarin anak aja biar ada effortnya. Tapi anak bisa menghargai keputusan aku kayak gitu setelah aku jelasin, Evan tahu kan how bad I want branded bags. But sampai sekarang mama juga belum beli gitu. Jadi kayak bahwa gak cuma Evan aja yang belajar sabar menahan keinginan, mamanya juga gitu. Jadi it goes both ways ya kalau aku lihat gitu ya. Jadi jangan cuma kita, dalam arti
ngasih tahu anak, tapi ternyata yang diterapkan tuh cuma ke anak, tapi ke orang tua tuh enggak gitu. Iya. Orang tua bebas mau beli, tapi anaknya kok harus earn something dulu gitu. Iya. Kenapa Oke. anaknya harus sabar gitu? Harus planning dulu, kayak gitu. Oke. Nih kita pengen nanya dikit sama Evan nih, boleh ya Evan ya? Iya. Kita tanya dikit nih, yang kamu ingat mama kamu tuh ngajarin kamu soal menabung dari kapan? 4. 4 years old. Hmm. Oke. Terus aku boleh nanya dikit, gara-gara menabung, apa yang kamu rasakan? Atau apa yang kamu dapatkan ketika kamu sudah menabung? Dapat uang Betul. Uangnya digunain untuk apa? untuk Trustmaster. Oke, Trustmaster. Tapi kamu melihat menabung itu seru atau enggak? A little bit. Little bit? Kenapa little bit? Butuh sabar. Oke, butuh sabar. Ya. Tapi kamu punya celengan atau tempat khusus nggak buat nyimpen uang kamu? Iya. Ada. Celengannya kayak gimana? Yang ini? Ini? Nah ini nih apa sih? Malin, aku boleh dijelasin dikit juga nggak nih? Jadi kalau kayak kita baca-baca gitu kan literatur, salah satu cara untuk ngajarin anak-anak kecil terampil mengelola Oke. uangnya Oke. atau simple budgeting kayak gitu untuk anak kecil kan lewat 3 jar system. Ini tuh juga filosofinya biar anak-anak punya balance atau keseimbangan dalam kehidupan mereka. Oke. Kayak kadang-kadang kan kita orang gede aja suka struggle kan. Ada yang saving too much tapi kurang menikmati rich life versi mereka. Iya. Ada yang spending too much lupa Lupa. menyiapkan masa depan. Jadi kita makanya kayak buat anak kecil kita ajarin balance. Jadi kan oke. di sini ada Spend. spend, share, Ada save. sama save. Dan Oke. ini emang transparan biar mereka bisa melihat hasil kesabaran mereka tuh udah sampai mana, progresnya udah sampai mana, yang Oke. kayak gitu. Jadi ini anak-anak misalnya dia dapat uang jajan kan, nanti dia atur dia mau taruh berapa buat spendingnya. Ini Oke. spending yang untuk dinikmati di saat sekarang. Oh, save untuk keinginan yang di masa depan. Oke. Share untuk berbagi dengan sesama, Oke. kayak gitu. Jadi berapa komposisinya menurut aku kalau misalnya mau awal-awal lihat tendensi arah anaknya kemana, gak apa-apa bebasin aja. Kayak Evan tuh dia waktu itu, ini kan udah dijebol sekali ya, udah penuh Oke. sekali dan kita mau mau bawa ke bank nanti. Oh. Jadi kalau Evan tuh dia banyak banget taruh di save Oke. ketimbang spend atau share. Ada anak temen aku, Aha. dia mungkin lebih arahnya generous anaknya ya. Jadi Oke. dia banyak banget di share. Oh. Iya, jadi kalau mau untuk lihat tendensi awal nggak apa-apa. Tapi kayak beberapa proporsi yang disarankan ada yang bilang 30-30, ada yang bilang 50 spending, 30 untuk saving, 20 untuk sharing. Tapi Oke. kalau emang anaknya misalnya di sekolah nggak ada kantin, anaknya juga nggak suka jajan, nggak apa-apa, terserah orang tua mengarahkan gitu. Misalnya Oke. lebih banyak di savingnya, kayak gitu. Ini kalau kita boleh tahu dikit ya gitu. Mm-mm. Ketika ditaruh ini ke anak, terus kita ngejelasinnya ini uang kamu taruhnya di sini-sini, itu cara menjelaskannya seperti apa? Straight to the point aja atau kayak dianalogiin atau gimana? Kayak dijelasin, Oke. ini tuh kayak 3 jar, ini tuh untuk apa, yang kayak persis kayak aku ngomong Oke, tadi. Ini oke. misalnya spending, nanti kalau misalnya Evan, gak apa-apa sebut merek ya, mau ke Alfamart atau ke Indomaret, ini pakai uang yang ini. Oke. Saving nanti dibawa ke bank, kayak gitu. Tapi berarti kalau misalnya let's say parents gitu di luar sana Iya. punya seperti ini juga gitu ya. Ini anak-anak tetap boleh ngambil. Contohnya dia taruh di spend. Anak itu boleh ngambil gitu. boleh ngambil, tapi yang nggak boleh ngambil tuh orang tuanya. Jadi kayak maksudnya adalah, jadi kayak kita nanti kontraproduktif kan, kita mau ngajarin bahwa kita menyimpan uang di tempat yang aman, kayak gitu. Misalnya orang tua butuh, kadang-kadang kan misalnya butuh uang kecil kan buat parkir, Duh, ambil suka dulu kan deh. ambil dulu. Nah anaknya lihat atau Oke. anaknya sadar berkurang, jadi kan dia bisa terkikis ya rasa Oke. kepercayaannya terhadap menabung ini, kok bukannya bertambah malah berkurang, kayak gitu. Jadi mereka mengalami apa ya, scam news ya udah jadi secara tidak sengaja. Jadi jatuhnya ada trust issue nanti. Trust issue Iya, nanti benar, kita nggak benar. mau dia punya trust Iya, issue. iya, Jadi iya. gitu, kalau dia mau ambil yang emang buat spend kan emang buat diambil belanjain, ya nggak apa-apa gitu. Oke. Evan, aku nanya ke Evan lagi, boleh Evan? Kayak di sini there are 3 jars, spend, share, sama save. You put a lot in the save jar, is that correct? Okay, why? Pilot school. Pilot school kan. Okay, so you wanna become a pilot. Jadi savingnya di sini. Yes.
Sudah diajarin dari kecil kayak gini, jadi udah terbentuk gitu ya. Betul. Okay. Jadi nanti kalau ini udah penuh Kak, anaknya kita ajarin, kita bawa ke bank, literally anaknya dibawa ke bank untuk mereka melihat aktivitas di bank. Kita ajak untuk buka rekening tabungan, kan ada yang khusus untuk anak-anak tuh. Jadi nanti anaknya bisa pegang sendiri buku tabungan, bisa lihat ya, at least pas dikasih sama tellernya. Ngerasain sensasi pegang buku tabungannya, punya kartu ATM sendiri, dan mereka misalnya kan bisa setor lewat teller atau bisa setor lewat ATM setor kan. Jadi anak-anak tuh tahu kartu itu bisa dipakai buat bayar, orang tuanya bisa tarik. Kalau lihat orang tuanya punya kartu ATM, ditarik uangnya ada, itu karena emang ada uang fisik yang disetorin di situ, entah dari celengan dia kalau anak kecil, entah kalau orang tuanya dari bekerja atau dari bisnis, bahwa itu bisa dipakai karena udah ada yang setorin sebelumnya. Kayak gitu. Jadi nggak hilang lah Kak, nggak ada missing link kayak gitu. Jadi mereka paham gimana dari uang fisik tuh masuk ke sistem keuangan yang lebih besar. Ya make sense juga sih, soalnya mungkin beberapa pengalaman yang terjadi, anak-anak kecil itu ngelihatnya cuma adalah kita ambil uang dari mesin ATM. Dikiranya ada terus. Ya benar. Dikiranya boleh ambil terus juga, meskipun ada gitu. Itu pelajaran yang jadi diajak ke bank Kak, bener. Oke. Nah kalau udah ke situ kita bisa ngajarin anak. Kan aku nulis bukunya soal investasi saham, ini juga ide Evan. Tadinya aku cuma mau sharing sampai yang jar ini Kak, terus ajak ke bank. Tapi Evan sendiri tuh punya idea, kenapa nggak sampai saham Mama, kayak gitu. Karena kan dia udah bisa transaksi saham juga, jadi dia tahu beli saham, nabung saham, kayak gitu dia udah tahu. Ini menarik banget nih. Habis ini kita bakal lanjut ngebahas soal ini, soal edukasi finansial anak sejak dini. Tapi sebelumnya nih buat sahabat Mirai Aset, buat kalian yang masih bingung gimana caranya untuk hidup mapan, mungkin tadi dengar ceritanya Evan langsung minder, kok gue belum mulai. Nah, ini adalah waktunya, saatnya kita jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Aset. Kita lihat yang satu ini. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan, dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Aset. Download aplikasinya sekarang. Kita lanjut ngobrol sama Mbak Alin di sini dan juga barengan sama Evan. Yang tadi udah cerita-cerita seputar jar yang tentunya ngajak anak untuk nabung dan decision making di saat yang sama, punya responsibility sejak dini. Terus tadi udah di-mention sama Mbak Alin juga, tadi ngomongin soal bukunya, Mbak Alin cerita kalau Evan tuh kepikiran sampai untuk investasi. Itu mungkin ceritanya gimana Mbak Alin? Tapi you know about stocks ya? Yes. Sejak kapan kamu menabung atau mungkin berinvestasi di stok? Kamu kepikirannya sejak kapan, Evan? 7 years old? Yes. Where did you learn? Mama. Terus akhirnya beli saham kapan pertama kali? 7 years old. Until now? Yes. Boleh kita tahu saham apa? ITMG. Keren. Saham apa lagi yang lain yang Evan beli? BBRI. Keren. Kenapa kepikiran beli saham? Kenapa nggak duitnya dipakai untuk buy other stuff? Let's say football jersey, soccer jersey. Biar dapat uang lebih banyak. Nice. Ini pasti nggak lepas dari peranan orang tuanya nih. Yang mungkin kita pengen tahu, anaknya sampai bisa berpikiran seperti ini, berarti apa aja yang ditanamkan sampai pengenalan saham sejak dini? Jadi sebenarnya awalnya dari waktu itu kan musim pandemi ya. Semua orang kayaknya saham gitu kan. Termasuk Evan lihat mama papanya juga belajar kayak gitu kan. Jadi awalnya dia dulu yang tertarik. Kan kalau anak kecil ngelihat kita lagi sibuk apa kan dia pasti pengen involve kan. Kalau kita sibuk masak dia pengen bantu kita. Kalau kita sibuk saham dia pengen tahu juga apa. Pokoknya kalau setiap kali ada interest anak kayak gitu jangan kita abaikan. Itu adalah pintu masuk atau peluang untuk jadi teachable moments tadi untuk ngajarin soal keuangan ke anak. Kan toh dia udah nunjukin early interest kan. Tinggal kita tangkap kayak gitu. Jadi kayak jelasin aja kalau misalnya ngejelasin cara pakai aplikasi itu kan itu sebenarnya boleh dikata bagian yang paling simple atau paling mudah lah ya, karena kan yang lebih berat itu adalah bangun mindsetnya, habitnya, kemudian gimana biar juga
kita orang tua ini bisa kasih example yang baik itu Oke. sih yang lebih Oke. menantang ya kan. Jadi kalau untuk mencet-mencet itu seperti Evan tadi bilang dia umur 7 bisa. Jadi kalau Oke. menurut aku kalau anak kecil misalnya udah main iPad, udah main handphone, itu sebenarnya kalau kita ajarin mereka mencet jual beli saham tuh udah bisa. Iya sih, soalnya mereka generasi yang dari melek tuh udah Digital ada. native kan. Iya benar. Tapi kayak kita jelasin di balik ini tuh apa ya. Jadi Sure. biar dia paham konsep. Misalnya dia lihat harganya bisa naik turun. Kadang dia kalau lagi minus dia bilangnya lagi kalah. Evan lagi kalah. Kalau tapi lagi udah tahu tuh ya. cuan dia bilang Evan lagi menang. Kayak gitu. Terus dia tahu juga dividen. Jadi kayak Oke. misalnya kita kan tadi dia beli saham misalnya BBRI kayak gitu gitu. contohnya. Misalnya kita ada masuk notif RUPS kayak gitu ya. Kita kasih tahu Evan nih ada undangan loh kalau Evan punya saham ini, Evan ini loh ada RUPS. Dari situ kita pintu masuk jelasin soal dividen. Kalau perusahaannya making profit, they can share some of the profit to us yang kayak gitu sebagai stockholdernya kayak gitu. Nanti ya dikasih lihat intinya sih. Misalnya pas lewat atau misalnya produknya apa kayak gitu. Kalau misalnya kayak bank atau produk consumer kan gampang kita jelasinnya ya. Sebenarnya yang lebih susah tuh kalau jelasin misalnya ITMG kayak gitu kan batu bara ya. Jadi panjang, kita agak panjang jelasannya. Ini batu bara ditambang nanti untuk listrik yang kayak gitu kan, pembangkit listrik kan panjang kayak gitu. Tapi ya maksud aku kita kayak harus take effort aja sih. Dan juga cara alamiah yang lain untuk ngajarin anak tuh ya lewat buku. Kayak Evan kan emang kita suka kayak salah satu family ritual kita baca buku bareng bedtime story gitu. Nah ya aku bacain kayak misalnya biografi tokoh-tokoh terkenal, termasuk salah satunya Warren Buffett yang kayak gitu. Terus aku juga pernah ajak Evan ketemu sama Pak Lo Keng Hong, ketemu sama Pak Juliardi Sunendar, tokoh-tokoh investasi kayak gitu. Dan misalnya kayak Pak Lo kan punya buku kayak gitu ya, aku beliin buat Evan ya aku bacain. So he can read, Iya gitu. Aku punya pertanyaan gini, kalau misalnya dalam decision making seorang anak terhadap menabung mereka, spending mereka, atau mungkin ya kalau kita ngomongin dunia saham kan ada untung rugi dan lain-lain. Nah kalau misalnya gini, anak melakukan kesalahan, gimana cara kita untuk menjelaskannya? Dan untuk kita ngasih tahu, this is part of your journey. Ini part untuk kita tuh harus belajar dari kesalahan. Ngejelasinnya gimana Mbak Alin? Kenapa kita misalnya ngajarin anak untuk belajar terampil mengelola keuangan, mengelola emosi mereka dari kecil, karena bukan berarti mereka biar nggak boleh bikin salah, karena kita orang gede juga bikin salah kok dalam pengelolaan keuangan. Tapi dengan mereka berlatih dari sejak muda, mereka tahu gimana mengatasi kalau misalnya biarkan mereka membuat kesalahan, intinya itu sih. Biarkan, kita kan gak ada yang sempurna juga dalam pengelolaan keuangan. Jadi biarkan mereka menjalani ini ups and down dari dunia keuangan versi anak-anak sesuai usia mereka tanpa terlalu kita judge gitu loh. Kayak kalau terlalu judge nanti jadi resentment sama kayak uang atau sama pengelolaan keuangan. Jadi itu gak fun lagi buat mereka gitu. Kayak jangan sampai kayak gitu sih. Kalau menurut aku kayak dari aku pribadi, misalnya dengan tidak investasi lebih awal, ada beberapa hal, atau misalnya dengan membiarkan emosi lebih bermain pada saat pengambilan keputusan keuangan, itu kan my mistakes, dan itu aku lakukan di usia 20, 30 yang mana harusnya kalau aku udah terampil dari kecil, usia-usia itu tuh justru usia-usia aku harusnya panen, ya nggak sih? Iya benar. Karena benihnya udah ditabur dari lebih awal. Tapi karena aku nggak paham kayak gitu, jadi aku mengalami jatuh bangun pasang surut kayak gini di usia produktif saat aku punya pendapatan yang stabil kayak gitu, harusnya bisa genjot lebih kenceng untuk persiapan pensiun kayak gitu. Jadi nggak optimal. Jadi kesalahan-kesalahan ini aku lakukan di usia yang harusnya krusial kayak gitu untuk membangun fondasi keuangan atau piramida keuangan aku kayak gitu. Tapi enaknya adalah ketika contohnya Mbak Alin di sini kan udah mengalami pasang surut dan udah mengalami pengalamannya seputar dunia finansial, dan di satu sisi Evan di sini udah mulai sejak muda, jadi bisa learn from your mistakes, so dia nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Berarti gitu ya? Contohnya misalnya belanja over budget kayak gitu kan mungkin terjadi. Tapi ya yang penting kita message-nya selalu sama sih. Tapi kita gak perlu sampai yang kayak sama anak
kayak gimana Keras, banget juga, apa. keras, nanti Oke, malah oke. jadi kontraproduktif kayak gitu. Kalau kita ngomongin soal teknologi juga gitu ya, Mm-mm. development seputar permainan tuh kan banyak nih. Iya, Apalagi tadi Evan juga sendiri udah cerita pengen yang berurusan sama aviation. betul. Tapi banyak juga permainan-permainan yang justru itu adalah edukasi keuangan. Iya. Nah ini benar-benar membantu untuk pendidikan anak kecil sejak dini atau gimana? Evan, what do you think about those apps that teach you about money? Good. Jadi dulu waktu dia di kelas lebih awal kan dia sekarang di kelas 4 ya. Waktu kelas 1 sampai 3 itu sempat ada kayak pelajaran financial literacy di sekolah. Tapi aku nggak kayak mengenalkan ada aplikasi tertentu gitu untuk dia belajar keuangan, karena tadi aku bilang kayak aku lebih pakai buku dan juga lebih memanfaatkan momen-momen keseharian. Tapi kalau memang ada aplikasi yang seperti itu bagus juga sih Iya kalau sih. misalnya ada. Tapi Kalau yang nggak lebih salah penting- ada beberapa permainan gitu yang misalnya ngajarin anaknya untuk jadi kayak business owner sampai perusahaannya IPO. Kalau nggak salah ada game yang kayak gitu. Iya, tapi tuh yang main juga orang-orang gede juga. Itu nggak cuma anak-anak gitu. Justru latihannya untuk orang-orang gede gitu ya. Iya, heeh. Berarti yang aku bisa simpulin di sini gitu ya, apalagi dari anak-anak gitu ya, mereka tuh nggak mendapatkan pendidikan finansial di sekolah. Justru kalau misalnya pendidikan finansial harusnya dapetnya dari eksternal gitu ya, karena di Indonesia sendiri nggak ada penerapan pendidikan finansial di kurikulumnya. Iya, sebenarnya karena itu ya adanya biasanya inisiatif dari sekolah tambahan, bukan betul. karena emang diwajibkan. Benar, benar. Jadi sebenarnya kan anak kecil itu, orang tua itu adalah guru pertama dan alamiah dari seorang anak kan. Daripada misalnya dia belajar dari eksternal, Oke. lebih baik dimulai dari rumah dengan nilai-nilai kita sendiri sebagai family. Jadi kalau ngajarin uang, aku bilang nggak cuma ngajarin uang aja sih, Oke. tapi kayak lebih ke nilai-nilai kita sebagai keluarga gitu. Mungkin buat beberapa orang tua kalau dari ngobrol-ngobrol, ada beberapa yang masih ragu ngajarin soal edukasi keuangan ke anaknya, takut anaknya materialistis. Nah, ini Iya, tantangannya oke. juga di situ. Jadi gimana anak-anak itu bisa paham uang itu bukan tujuan akhirnya gitu, tapi itu adalah alat untuk membawa kita menuju impian kita atau hidup Oke. yang kita inginkan kayak Oke. gitu. Salah satunya mungkin yang ada di sini nih mungkin boleh Iya, diceritain dikit nih. betul. Evan, can you tell us about the book? Can you tell us a little bit about the book? Can you share the story behind the book? You want to read it Which or you page? just mau halaman mana Kak? Oke. Ini boleh lihat nih, Kak. What's your favorite page? What's your favorite Mini page? glossary. Mini glossary. Okay. Why you love that mini glossary? Because short. Because it's short katanya. But that mini glossary itu mama yang bikin. But the storyline ini Evan. Can you tell us, Evan? Maybe you want to tell the story behind the book or you want to read something from the book? In Indonesia, there are companies which stocks we can buy, like BBCA, BMRI, BBRI, and BBNI. Ini sebenarnya buku ini isinya apa yang aku ceritain di sini, Oke. Kak. Iya, iya, Kayak iya, mulai iya. dari celengan, Bener. terus side hustle-nya dia, terus aku ajak dia ke bank, terus bacain dia buku, Oke. ceritain dia soal stok, Aha. sampai akhirnya ya itulah journey kita kayak gitu. Sampai akhirnya Ya sampai sekarang ya kita menjalani itu gitu, nabung Oke. saham Oke. gitu. Kalau ini apa nih? Ini money pound. Itu monopoli What is it? tapi Oke. jadi ini tuh monopoli. You wanna play with kakak? Oh yes. Yeah, sure. Jadi ini tuh monopoli, tapi asetnya itu kalau biasa monopoli kan beli properti, ini tuh Iya. beli saham Kak. Oh gitu. To buy the stock, multiply the price from the current round with 100. Oke, Evan yang biru. Oh, Evan lempar. ganti kue. 3, Oke, 3. penjalan. 1, 2, 3. Bandung. Bandung. What do you know about Bandung? Jalan Braga. Oke. Oke. Kakak. 4. 1, 2, 3, 3, Dia 4. expenses card. Ambil Kak. Oke, Expenses ambil card. Disuruh apa tuh expenses Kak? card.
Okay, you registered to a public library and have to pay 35,000 for the membership card fee. 35.000 berarti harus keluar. Iya. Karena jadi anggota perpustakaan. 20.000, 10.000, 5.000. Oke. Ayo, nggak ada yang stock di stock market nih. Satu. Oh, stock market Evan bisa beli Oke. saham. Mau beli saham apa? Nior. Sama si Marwai. Oh, si MRY. Oke. Cimori. Berapa harganya? 200.000 Kak, satu lot ceritanya. Mahal ya? Tuh. Ini nggak harga aslinya sih, aslinya lebih mahal ya Cimori. Tapi buat anak kecil aja ini kan namanya juga. Menarik banget nih ya. Sebenarnya sambil kita main juga. Kita main sambil kita ngobrol lagi. Pak. Iya, yang pengen disampaikan untuk orang-orang tua di luar sana apa? Iya, yang ingin disampaikan sih sebenarnya saya tuh sangat percaya ya keluarga yang kuat itu bisa bangun bangsa yang kuat. Oke. Kayak gitu. Penting itu buat saya adalah saya nggak usah pakai ukuran orang lain, tapi pakai ukuran diri sendiri aja, bangun fondasi keuangan yang kuat untuk keluarga. Kayak gitu. Dana darurat dulu. Kemudian jangan lupa persiapin pensiun. Karena saya sendiri adalah sandwich generation, saya nggak mau anak saya mengalami apa yang saya alami. Berarti kan saya harus bangun fondasi keuangan yang baik dan pohon aset kalau pakai bahasanya Bu Linda Homia ya di Miraya Queen of Frugal Living. Jadi saya banyak banget juga mendapatkan pelajaran dan inspirasi dari Bu Linda bahwa kita perlu membangun aset yang bakalan bisa ngasih kita passive income. Kalau pengen kenal lebih jauh lagi sama Mbak Alin, sebenarnya bisa follow sosial medianya di mana nih? Iya, di Instagram @alinwiratmaja. Aku lumayan rajin sih bahas DM tanya-tanya aja. Oh, kalau misalnya punya pertanyaan, pengen ngobrol-ngobrol langsung, bisa langsung di follow. Iya, Dan betul. dapat buku ini juga bisa langsung cek link di Ada Instagram link di ya. bio juga. Oke, Betul. silakan langsung dicek dan jangan lupa di follow. Dan tentunya kita mau ucapin terima kasih banyak udah mampir ke Bicara Uang kali ini. Iya. Mudah-mudahan obrolan kita dan permainan kita juga ini bisa membantu sahabat Mira Asset dimanapun berada, khususnya dalam pendidikan finansial anak sejak dini. Terima kasih Mbak Alin udah jadi tamu kita. Evan, terima kasih banyak udah main dan ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih ya. Dadah, kesana dulu dong.